Sebelum saya melanjutkan, pertama saya agak protes dengan paparan ini. Jadi di slide halaman 7, halaman 8 itu yang judulnya pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Kebetulan kami kemarin ke sana, ada Bu Ketua dan sebagainya. Tolong kalau menarasikannya yang pas, karena bagi saya ini tidak tepat. Jadi sedikit cerita saja, kemarin sebetulnya itu agak kasak kusuk, ini bentuk penghormatan kemarin, terima kasih Bu Ketua. Tapi teman-teman anggota yang ke sana kemarin sebetulnya pimpinan dan Kapoksi, rencananya adalah kita kunjungan spesifik terkait dengan pagar laut. Tapi kemudian kalau arahnya dibawa kayak framing gitu, ikut bongkar, sepertinya kok tidak. Tangan saya sekalipun saya nggak megang batang bambu itu untuk kita tarik. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena pertama, soal apakah pencabutan itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak itu juga masih jadi perdebatan. Meskipun sekali lagi secara pribadi saya setuju, yang paling utama adalah menyelamatkan kesejahteraan nelayan. Kalau itu sudah clear, kita nggak ada masalah, kita mendukung. Sebagaimana statementnya Bu Ketua bahwa kemarin kita ingin ini segera diselesaikan dan dicabut. Tapi tolong konteksnya juga agak tepat agar kami juga di sini juga tidak nanti juga jadi perdebatan. Saya banyak belajar dengan seorang tokoh yang sekarang lagi viral, namanya Nelayan Khalid. Banyak pernyataan-pernyataan yang kadang justru membuat kita terpecah belah dan sebagainya. Cuman sayangnya judulnya juga agak ngeri, itu buku yang dibaca itu Logika Penjajah. Yang kedua, saya berharap dalam rapat kerja kali ini Kementerian KKP juga menunjukkan jati dirinya sebagai bapaknya nelayan Indonesia. Karena sesuai dengan tugasnya adalah diantaranya adalah hal seperti itu. Kalau tugas utamanya adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, pertanyaan saya pertama adalah soal keamanan tadi. Bagaimana kita bisa teledor jarak sampai 30 km dan hari ini kita temukan tidak hanya di satu titik saja, ternyata di Tangerang begitu viral karena itu di depan mata kita, dekat dengan Jakarta. Tapi ternyata kemudian di Pari, kemudian kemarin saya terima di Sidoarjo dan sebagainya, akan banyak bermunculan soal itu. Jadi sekali lagi saya berharap, saya tidak akan banyak soal pagar laut itu, saya yakin teman-teman komisi yang Poksi yang lain akan bisa menyampaikan, tapi tolong tunjukkan sebagai seorang bapak nelayan. Saya tidak cukup banyak melihat pernyataannya seperti itu. Berikutnya lagi, kalau tadi salah satu solusinya adalah soal anggaran dan soal undang-undang, tapi jauh lebih penting dari itu sebetulnya bagaimana koordinasinya. Kami ingin di forum yang terhormat ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan, jadi jangan dicabut dulu pagarnya. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu. Kalau dulu Pak Menteri di forum ini mengutip satu ayat gitu kan, kira-kira gitu. Apa kemarin lupa saya ayatnya itu. Tapi saya juga sampaikan Pak, khulihak walakau namuron Pak. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Di masa kayak gini keberanian adalah kemewahan Pak. Jadi kalau kita masih tarik ulur, saya nggak tahu, perlu ada argumentasi. Masa tiba-tiba yang nyabut belum apa angkatan laut, Bapak pernyataan berikutnya salah, kayak gitu kan kita ngeri Pak. Masyarakat lihat ini gimana instrumen negara dua-duanya bisa berbeda. Ribuan bambu kayak gitu di sebelah situ mungkin ada Pol Airut, masa sih nggak tahu kalau ditanya. Saya pengen tahu apakah pernah ada forum yang untuk mempertanyakan itu. Sekarang bahkan kalau di media kita bisa lihat yang namanya penerima SGHB itu direksinya direksinya kemudian komisarnya siapa saja, kita tinggal buka handphone bisa.
Tapi saya yakinlah dengan senyum-senyum habis ini minum kita akan sebutkan siapa sih dalang di balik ini, kira-kira begitulah.